Ali sama Sandra supaya orang ke kampus Mi. Ainain kau chat mereka. Suruh cepat-cepat ke kampus. Bilang ada mi dosen. Jangan kasih buru-buru mereka nanti kenapa di jalan. Terlambat nih deh, kau lambat sekali gerakanmu. Bagaimana pendapat kalian tentang penjelasan Bunda tadi mengenai pemilu pemula? Nah, menurutku capres pertama lebih berkomitmen pada kualitas pendidikan. Ia menjanjikan kualitas pendidikan lebih merata. Tetapi bagaimana dengan capres kedua? Dia menawarkan program ekonomi yang kuat untuk stabilitas ekonomi yang pendidikan juga sulit ditingkatkan. Namun, capres ketiga fokus pada isu lingkungan. Bagaimana kita bisa meraih masa depan jika lingkungan yang kita tinggal tidak terjaga? Saya setuju dengan pentingnya lingkungan, tetapi tanpa keamanan negara dari capres ketiga, apakah kita bisa menikmati keberlanjutan itu? Bagaimana dengan kesehatan masyarakat? Capres ini menawarkan program yang kooperatif. Saya juga mendukung keadilan sosial dari capres ini. Maka dari itu, kita perlu masyarakat yang kuat dan setara. Jadi bagaimana cara kita memutuskan apa yang harus menjadi prioritas utama kita? Mungkin kita harus fokus pada capres yang mendekati nilai-nilai dan prestasi kita dan mencari solusi yang terbaik untuk kita dan mencari isu-isu yang kita anggap penting. Benar, kita harus mempertimbangkan jangka panjang untuk plan kita. Ini tentang membangun masa depan yang kita inginkan. Lalu bagaimana dengan generasi Z yang dapat berperan aktif di dalam pemilihan ini? Generasi Z harus fokus pada penyiaran politik. Kita harus memastikan suara kita harus didengar dan memastikan mencari info-info yang benar. Tapi bagaimana kita bisa yakin bahwa informasi yang kita dapatkan adalah benar? Hoax merajalela di media sosial dan itu dapat dipengaruhi pemilihan. Saya setuju, oleh karena itu kita perlu meningkatkan literasi digital, memberdayakan generasi Z untuk memilah fakta dan berita palsu agar kita bisa membuat keputusan yang cerdas. Selain itu, penting untuk memahami isu-isu yang paling mempengaruhi kita. Saya pikir kita fokus pada keberlanjutan dan lingkungan adalah langkah awal yang baru. Tetapi apakah kita harus hanya berfokus pada isu-isu sendiri? Saya juga berpendapat kita juga memahami isu-isu global yang mempengaruhi stabilitas dan keamanan. Namun, kita tidak boleh lupa pada aspek kesehatan masyarakat. Kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas, terutama di tengah pandemi ini. Iya. Pertanyaan saya, bagaimana kita mendorong partisipasi para pemilu pemula? Salah satunya adalah melibatkan generasi Z secara langsung, mungkin melalui kampanye di media sosial yang kreatif dan mendidik. Tetapi kita juga perlu melibatkan mereka secara offline, mungkin dengan menyelenggarakan acara-acara khusus pemuda di berbagai daerah. Benar, dan mari kita jangan lupakan kekuatan kolaborasi, kerjasama antar mahasiswa dari berbagai universitas bisa membuat gerakan ini lebih besar. Selain itu, kita bisa menciptakan platform daring untuk memfasilitasi diskusi dan tukar pikiran, membuat suara generasi Z terdengar lebih keras. Dan tidak lupa, kita perlu menjelaskan betapa pentingnya pemilu ini, sebab bagaimana keputusan kita saat ini akan membentuk masa depan kita nantinya. Terakhir, kita harus menciptakan atmosfer inklusif. Semua suara termasuk yang mungkin berbeda pandangan harus didengarkan. Kita sebagai pemilih pemula harus berpikir kritis dalam memilih capres, harus membedakan antara berita hoax dan yang benar-benar asli sebenarnya, karena kita ini sering termakan oleh berita-berita hoax saat ini.
Nah, Cocomi, ayo kita pulang. Selamat pagi, Sam. Ayo, kita pulang. Let's go.